Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari Sabtu akhir pekan ini? Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mulai senggang waktunya karena beberapa anak sekolah maupun suami itu libur di hari Sabtu. Atau mungkin lagi ada beberapa teman-teman yang mau preparation atau mempersiapkan weekendnya pada mau kemana nih. Nah, di sini Sabtu pagi aku seperti biasa karena suami aku masuk kerja dari hari Senin sampai Sabtu, jadi aku masih menyiapkan menu sarapan untuk suami aku. Nah, pada hari Sabtu ini kayaknya suami aku nggak bawa bekal karena aku tadi ketinggalan mang sayur teman-teman, jadi nggak belanja bahan sayur lauk gitu ya, lauk sayur. Akhirnya ya udah aku masak apa yang ada. Berhubung aku kemarin beli telur kan semalam maksudnya di minimarket, jadinya aku mau bikin nasi goreng aja. Kebetulan nasinya masih ada. Terus ini untuk bumbunya seperti biasa langsung bikin agak banyak untuk kayak bumbu baceman, karena menurut aku bumbu baceman bawang ini bisa digunakan untuk aneka macam masakan ya, entah itu nasi goreng, tumis-tumisan gitu. Biasanya aku untuk sayur lodeh juga pakai bumbu baceman ini. Jadi cuma bawang putih, bawang merah, terus cabai keriting. Kalau mau dikasih cabai rawit juga nggak apa-apa. Terus kalau mau dikasih kemiri juga boleh banget. Tapi di sini aku nggak pakai kemiri. Jadi aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai gitu ya teman-teman. Nanti aku blender atau aku chopper pakai minyak goreng supaya nanti saat memasak udah nggak usah tambahin minyak lagi gitu, langsung ditumis aja bumbunya biar nggak kelamaan gitu ya. Kalau dikasih air biasanya tuh nunggunya kelamaan, nunggu asatnya. Nah, untuk aku sendiri akhir pekan biasanya adalah waktu untuk keluarga, dimana biasanya di akhir pekan khususnya hari Minggu seringkali aku manfaatin dan suami aku untuk mengunjungi orang tua maupun mertua. Berhubung kemarin-kemarin waktu kita udah banyak ke mertua ya, karena kan jaraknya lebih dekat. Jadi seperti biasa hari Minggunya biasanya aku mudik ke tempat orang tuaku. Nah, tadi si bumbu bacemannya udah jadi, terus aku mau refill minyak goreng juga karena dari kemarin minyak goreng udah kepake tapi belum aku refill gitu. Jadinya takut tumpah gitu kan, karena biasanya mudik aku tinggal rumahnya ya takutnya tiba-tiba tumpah ya, jadi aku masukin aja ke dalam wadahnya atau oil potnya. Jadi pagi hari tadi bapak aku telepon katanya tuh badannya kurang enak gitu ya, meriang udah 4 hari, tapi alhamdulillah udah periksa sih asam lambungnya kumat. Jadinya kalau nggak Sabtu malam mungkin Minggu pagi aku mudik ke tempat orang tua. Jadi untuk Sabtu paginya aku persiapin dulu ya, persiapan mudik gitu. Biasanya rumah aku gitu aku bersihin dulu teman-teman biar lega ditinggal mudik. Ya meskipun mudiknya cuma sehari gitu, kadang-kadang nginep, kadang-kadang enggak. Terus juga aku siapin juga nanti barang bawaan, oleh-oleh apa aja yang mau dibawa. Biasanya sih aku bawa masakan atau makanan, cemilan gitulah ya. Nah sebelumnya ini aku mau siapin dulu sarapan suami aku. Untuk nasi gorengnya, tadi aku ambil telur 2, yang satu buat didadar, satu buat campuran nasi gorengnya. Terus berhubung aku masih punya adonan bakwan jagung yang kemarin sore, jadi aku goreng paginya. Lumayan ya buat tambahan lauk gitu. Kayaknya untuk akhir pekan ini barang bawaan atau oleh-oleh untuk ke tempat orang tua aku mau bikin cemilan. Aku punya ubi yang suami aku bawa itu ya teman-teman. Nanti insya Allah mau aku bikin ongol-ongol, karena biasanya aku tuh orang tua suka cemilan yang jadul gitu kan. Ongol-ongol ubi tuh enak, aku juga suka. Terus kalau sempat lagi bikin donat gitu biar bisa buat temen ngemil di sana, karena kan biasanya suka ngobrol-ngobrol. Kalau sempat besok mampir ke toko buah untuk beli buah naga atau apa, karena sekarang tuh lagi musim ini ya DB. Mudah-mudahan sih ini bukan penyakit DB. Katanya sih pas udah periksa asam lambungnya aja yang kumat gitu, jadinya ya katanya udah lumayan mendingan. Nah berhubung karena suami aku kerja dari Senin sampai Sabtu, jadinya kita bisa ke sananya tuh di Sabtu malam dan Minggunya atau di hari Minggunya. Tapi memang bapak aku tuh baru ngabarin pagi ini gitu, dari kemarin-kemarin belum ngabarin. Nah ini aku mulai siapin untuk sarapan pagi ya teman-teman. Ini telur dadar, terus nanti bikin nasi goreng. Nasi gorengnya pakai bumbu baceman yang aku bikin tadi. Terus ini untuk pelengkapnya ada bakwan jagung. Aku bersyukur banget jarak rumah aku dengan orang tua maupun dengan mertua itu masih tergolong tidak terlalu jauh, masih dalam satu kota. Jadi dengan orang tua itu satu kabupaten, cuma beda kecamatan tapi jaraknya agak berapa
kilo ya, kalau nggak salah tuh 28 kilo, agak jauh lah. Pokoknya dari rumah tuh sekitar perjalanan, kalau pakai motor tuh lebih cepat karena bisa nerobos gitu kan, 30 menitan sampai bahkan kadang 25 menit. Tapi kalau pakai mobil bisa sampai 30 sampai 45 menit teman-teman. Kalau ke tempat mertua itu lebih dekat lagi, sekitar 10 sampai 15 menit juga sampai. Jadi tuh lebih sering ke tempat mertua sebenarnya, tapi di malam hari gitu selepas suami aku pulang kerja. Terus kalau ke tempat orang tua biasanya tuh seminggu sekali. Kenapa aku memutuskan mudik atau menjenguk orang tua itu seminggu sekali? Satu, karena aku bersyukur jarak tempuh antara rumah aku dengan orang tua itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi yang namanya orang tua, kalau kita udah berumah tangga, apalagi udah pisah rumah, pastinya menurut aku sih harus sering-sering ditengok. Karena yang namanya orang tua kan pasti butuh perhatian. Terus juga orang tua tuh nggak ngarepin apa-apa, ibaratnya tuh ngelihat kita baik-baik aja, melihat anaknya bahagia, apalagi yang udah berumah tangga itu udah cukup bikin mereka juga ikut seneng gitu. Jadi menurut aku selagi masih bisa, tali silaturahminya tuh jangan sampai putus, jangan sampai ibaratnya tuh orang tua meraba-raba gitu anaknya tuh di sana gimana kabarnya gitu-gitulah. Pokoknya harus jalin komunikasi juga, apalagi yang mungkin jaraknya dekat. Nah, untuk budget sendiri, untuk budget mudik, nah untuk aku sendiri tuh karena jaraknya memang nggak terlalu jauh, paling tuh butuh untuk kayak bensin ya atau BBM. Kalau untuk bensin biasanya mobil itu suami suka ngisi sendiri. Kalaupun ada kurang-kurang biasanya aku nambahi pakai dana uang pegangan gitu. Untuk oleh-oleh sendiri, kalau misalnya aku dan suami lagi ada rezeki lebih atau rezeki ekstra, ya kita bisa beli buah tangan, entah itu dalam bentuk makanan atau mungkin buah gitu ya, atau cemilan, atau mungkin bikin sendiri. Aku juga suka bikin entah itu makanan sendiri, lauk maupun cemilan gitu. Jadi dibawa dari rumah. Kadang-kadang aku juga kan membuat budget anggaran untuk dana berbagi ya teman-teman. Budgetnya sih nggak banyak, sekitar 200.000 sebulannya. Nah, kalau misalnya pada bulan tersebut aku lagi nggak punya rezeki ekstra, ibaratnya berarti kan uang berbagi tersebut hanya 200.000. Biasanya aku alokasikan untuk ke orang tua aja gitu ya. Jadi kalau misal hanya 200.000 nggak ada tambahannya, ya aku belikan bahan sembako gitu loh, kayak minyak, gula pasir, teh kopi, cemilan-cemilan kayak biskuit-biskuit, terus juga sabun cuci gitu, karena menurut aku jauh lebih bermanfaat. Tapi kalau misal lagi ada rezeki lebih ya bisa kasih uang jajan gitu ya. Sebenarnya di antara orang tuaku dan suami aku itu tidak ada yang pernah mengharap imbalan dari anaknya atau menuntut anaknya harus ini itu, karena alhamdulillah juga dari orang tua kami masih aktif bekerja ya. Untuk ibu mertua aku masih aktif bekerja, bahkan satu kerjaan dengan suami aku. Untuk bapak mertua baru aja pensiun ya dari ngajarnya tahun ini, kemarin bulan Juli kalau nggak salah. Untuk bapak aku tuh masih aktif bekerja, pensiunnya tuh insya Allah sekitar 3 atau 4 tahun lagi, dan ibu aku juga masih kerja gitu ya, meskipun kerjanya tuh freelance gitu. Jadi alhamdulillah mereka masih ada penghasilan. Tapi yang namanya anak, meskipun orang tua punya penghasilan gitu ya, dan mungkin penghasilan aku di sini dengan suami aku belum sebesar penghasilan orang tua, tapi tetap aja yang namanya anak pengen membahagiakan, pengen berbagi kebahagiaan, dan kalau belum bisa kasih semua itu ya paling nggak perhatian ya, karena perhatian itu penting banget. Orang tua tuh suka diperhatiin, terus juga diemong gitu ya hatinya, perasaannya, karena semakin sepuh, semakin tua kan semakin sensitif. Dan yang namanya menjenguk orang tua, mengunjungi silaturahmi itu tetap saja ada berkahnya ya. Bahkan berkahnya itu mengalir karena dari doa-doa ridho dan juga hati mereka yang bahagia gitu ya, itu akan mengalirkan pahala ke kita, mengalirkan kebaikan-kebaikan. Aku rasa juga apa yang ada di hidup aku sekarang juga berkat ridho dan juga doa dari kedua orang tua aku, kedua orang tua suami aku gitu. Jadi tidak terlepas dari doa-doa mereka. Ya meskipun mungkin aku dan suami belum bisa membanggakan, tapi paling enggak kita berusaha untuk bisa membuat bahagia gitu ya. Ya dari hal-hal sederhana, karena memang kapasitas kita tuh belum terlalu mumpuni untuk bisa membuat bangga mereka. Kalau membalas jasa, aku rasa yang namanya orang tua sampai kapanpun, sehebat apapun anaknya, sesukses apapun anaknya, sampai kapanpun tidak akan bisa membalas jasa orang tua, karena jasa orang tua itu tidak ternilai gitu ya teman-teman. Jadi setidaknya
ya kita saling berbagi kebahagiaan, perhatian, silaturahmi gitu. Karena kan juga kadang suka kangen gitu ya, kayak kita yang ibaratnya dibesarkan orang tua dari kecil nih, dari bayi sampai dewasa, terus tiba-tiba nikah gitu ya, tiba-tiba apalagi udah pindah rumah, jaraknya agak jauh, pasti kangen lah kebiasaan-kebiasaan. Makanya tuh aku sebisa mungkin menyempatkan seminggu sekali untuk nengokin orang tua, berkunjung ke sana, baik orang tuaku maupun orang tua suami. Dan kalau orang tua suami itu memang lebih sering, kadang-kadang juga kita suka nggak hanya ngunjungin orang tua suami ya, tapi ke ipar-ipar juga karena seru gitu. Ipar aku tuh orangnya ringan aja gitu ya, jadi bercandanya apa tuh udah enakan gitu buat ngobrol. Nah kalau berhubung ke tempat orang tua aku jaraknya agak jauh, jadinya biasanya aku tuh seminggu sekali, kecuali suami tuh ada libur gitu selain hari Minggu, biasanya juga kita tuh mudik ke sana. Oke, setelah aku cuci perabotan piring aku yang kotor, lumayan lega karena kalau ada niatan mudik ya atau mengunjungi orang tua tuh sebaiknya rumah udah dibersihin. Biar lebih lega gitu, nanti pulang dari sana juga udah bersih, masih bersih maksudnya. Nah ini aku lanjut untuk kupas ubi teman-teman. Kemarin ada yang bukan tebak sih, ada yang komen dari bunda siapa katanya bilang Mbak Dama itu ubi kuning bukan ubi ungu. Iya bener banget, ini tuh ubi kuning ya, kelihatannya sih dikupas kayak gini putih, tapi nanti pas dikukus tuh kuning. Jadi pagi menjelang siang hari ini aku mau kukus ubinya dulu teman-teman. Jadi nanti aku WA gitu suami aku, kalau misal dia pulang Gasik mungkin bisa kemungkinan mudik malam, tapi kalau dia pulangnya udah malam ya mungkin mudiknya besok pagi hari Minggu. Tapi ini tuh mau aku bikin cemilan gitu, ongol-ongol ya, karena waktu itu aku pernah bikin ongol-ongol ubi ungu terus dibawa ke tempat orang tua tuh pada suka mereka gitu, rasanya enak. Mertua juga suka sih, pernah aku bawain, jadi aku sendiri juga suka gitu. Teman-teman tahu ongol-ongol gak sih, cemilan aku campurin pakai ubi nanti ya, ini ubi kuning pun tetap enak kok. Jadi untuk proses pembuatannya nanti kalau sempet nih aku videoin ya, mungkin aku sore atau malam bikinnya, tergantung ya. Aku juga lihat sikon, terus juga nunggu kabar dari suami aku gitu. Jadi mudiknya apa malam ini atau besok pagi. Ini untuk ubinya aku pakai 1 buah aja karena ini ukurannya juga besar. Nanti juga aku timbang lagi gitu. Kayaknya kemungkinan apa mau dipakai semua apa enggak. Tapi setidaknya aku kukus dulu biar nanti tuh kalau mau dibikin udah praktis, nanti tinggal dicampur gitu dengan bahan-bahan lainnya. Ini dikukus kelihatannya sih ini manis ya karena tuh mulus gitu dalamnya. Kalau yang ada borek-borekan gitu tuh biasanya agak pahit. Tahu nggak borek-borekan? Nah ubinya udah aku kukus, jadi seberapa lama sampai empuk aja ya. Aku pun gak menitin tadi teman-teman, nanti dicek pakai garpu, kalau udah empuk ya matiin api. Terus ini juga aku sembari beres-beres di area meja dapurnya, kayak minyak goreng, garam tuh tadi pebelatak, jadi aku rapihin lagi. Lanjut, ini kerjaan aku buat ngepel rumah ya teman-teman, karena juga kalau rumah udah dipel itu kan rasanya enak ya, ringan di kaki, terus bersih, jadinya kalau misal mau ditinggal mudik juga lega gitu, nggak berantakan, nggak kotor, nggak lengket. Nah pertama biasanya tuh aku ngepel di area kamar, biar ini ya, ini kan area yang paling bersih gitu kalau menurut aku, buat tidur juga. Jadi biar kain pelnya tuh nggak kena minyak di dapur dulu. Jadi aku pel di area kamar. Ini kamar depan aku. Di rumah aku tuh kamar ada 2, cuman yang masih aku fungsikan masih 1 kamar teman-teman. Nah ini kamar belakang aku yang sementara aku jadiin gudang bersih. Sebenarnya kemarin-kemarin aku rapiin, cuman ini pebelatak atau berantakan lagi karena waktu itu kan suami ada acara bareng bapak-bapak di RT gitu ya, di komplek perumahan. Jadinya tuh kayak ambil karpet dan segala macam peralatan di sini, terus belum ditata lagi gitu. Tapi setiap hari insya Allah aku bersihin, cuman belum aku rapihin aja. Sebenarnya untuk kamar belakang tuh pengen banget aku fungsikan sebagai kamar juga, tapi nanti nunggu rezeki pengen beli kasur ya. Jadi tuh kalau misal ada keluarga atau saudara yang nginep juga bisa difungsikan gitu. Sebenarnya dulu ada kasur, terus pas ada acara adik aku hitanan atau sunatan, terus dibawa ke tempat orang tua. Akhirnya ya udah di sana aja. Jadi di sana difungsikan kalau aku dan suami nginep. Jadi itu pakai kasur itu. Nanti lah insya Allah kalau ada rezekinya kali ya. Aku mau nabung dulu buat beli kasur untuk kamar belakang.
Nah ini sambil rapi-rapiin sofa, bantal-bantalnya juga aku ngepel juga di area ruang TV ini. Untuk teras kemarin udah aku bersihin ya, disikat bahkan jadi kayak deep cleaning gitu, jadi masih aman. Aku udah nyuci baju juga kemarin sore biar tenang, nanti kalau misal udah ditinggal mudik gitu kan bajunya udah bersih semua. Kemungkinan juga hari ini udah kering, nanti siang bisa dirapihin, jadinya udah lega gitu. PR kerjaan rumah tangga udah terselesaikan satu demi satu. Aku tuh suka stres sendiri dan juga suntuk ya kalau misal mau rumah mau ditinggal tapi keadaannya tuh belum beres gitu, lantai belum bersih, pakaian-pakaian belum rapih, terus juga dapurnya masih kotor mungkin ya, jadinya harus diberesin satu persatu dulu biar aman, tenang gitu. Jadi nanti pas mudik tuh lega aja gitu, ringan. Nah terakhir aku ngepel area dapur. Memang biasanya dapur ini area terakhir untuk aku pel, karena dapur kan cipratan minyak, terus juga apalagi musim hujan kayak gini ya, biasanya tuh ada tampiasan-tampiasan karena memang dapur aku belum di plafon, jadinya ya harus dibersihinnya menurut aku terakhir kali biar minyak-minyak dari lantai dapurnya tuh nggak kemana-mana gitu ya. Terus teras tuh biasanya aku bersihin sendiri gitu ya, maksudnya nggak bareng kayak aku ngepel area dalam rumah, karena biasanya teras sekarang tuh aku deep cleaning. Kalau ngepel tuh aku sikat gitu pakai sapu yang agak kaku, terus aku pakein sabun cuci piring dan karbol, terus digerujuk gitu pakai air, jadi bener-bener bersih banget, rasanya tuh kayak clean banget gitu teman-teman. Nah ini setelah ngepel semuanya, biasa kasih keset di dapur tuh selalu bekas handuk biar menyerap keringat lagi, menyerap air. Nah ini si ubinya udah mateng, cantik banget ya, nanti tinggal diolah. Insya Allah nanti kalau aku sempat aku videoin cara pembuatannya ya teman-teman. Terakhir setelah aku beberes, bersih-bersih, udah yang keringetan banget, ini mau minum kopi bekas suami aku, udah aku simpan dalam freezer, adem enak banget sambil sedikit ngemil, sambil ngadem di depan kipas angin nih teman-teman, karena bener-bener gerah nih kalau udah aktivitas rumah tangga ya. Pasti teman-teman juga ngerasain. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat dan juga memberikan semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.